Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serafina Pradatiruk, NPM 21810004300032. Saya mahasiswa dari Institut Keguruan Ilmu Pendidikan IKIP Budi Utomo Malang. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Sejarah dan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sosiologi pembangunan. Cover bukunya seperti ini, bisa dilihat. Dan ini ditulis oleh Dr. Adon Nasrullah Jamaluddin MAG dan diterbitkan oleh Pustaka Setia Bandung. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup pembangunan. Jadi yang pertama itu sosiologi dan pembangunan. Jadi dalam pembangunan, sosiologi adalah cara menggerakkan masyarakat untuk mendukung pembangunan, sedangkan masyarakat merupakan tenaga pembangun dan dampak pembangunan. Dengan kata lain, masyarakat adalah subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Yang selanjutnya itu, menurut Surjono Sukanto, manfaat sosiologi bagi pembangunan dapat diidentifikasikan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan, dan yang ketiga itu tahap evaluasi. Yang selanjutnya ada makna pembangunan. Jadi, pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas. Secara sederhana, pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Secara teoritis, pembangunan dapat dijelaskan dalam dua paradigma, yaitu yang pertama teori modernisasi. Jadi, teori ini mengutamakan aspek ekonomi dan sosiologi. Roald Trostow dalam teori ekonominya menyatakan pembangunan lebih ditekankan pada tahap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu ada teori imperialisme. Jadi, teori imperialisme ini berpijak pada konsep pemikiran Marxis, lebih berasumsi bahwa kekayaan milik negara barat adalah hasil dari pencurian. Oke, yang selanjutnya ada ruang lingkup pembangunan. Jadi, ruang lingkup pembangunan itu sebagai berikut. Yang pertama itu pembangunan di bidang ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Itu yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga itu permodalan, yang keempat lapangan kerja, yang kelima keahlian atau kewirausahaan, yang keenam itu ada kestabilan politik, dan yang ketujuh itu kebijakan pemerintah. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya, yaitu peran negara dan masyarakat dalam pembangunan. Yang pertama itu peran pemerintah dalam pembangunan. Itu pertama, pemerintah sebagai stabilisator. Jadi dapat dibagi menjadi yang pertama itu stabilisator dalam bidang politik, yang kedua itu stabilisator dalam bidang ekonomi, dan yang ketiga itu stabilitas sosial dan budaya. Yang selanjutnya itu pemerintah sebagai inovator. Jadi, pemerintah selaku inovator itu yang pertama menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu. Dan yang kedua itu inovasi yang bersifat konsepsional. Lalu yang ketiga pemerintah sebagai modernisator, dan yang keempat sebagai pelopor, yaitu aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat yang mencakup kepeloporan. Yang selanjutnya, peran masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan. Jadi, partisipasi masyarakat dilakukan dalam bidang fisik ataupun bidang material dalam bidang pembangunan. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu teori modernisasi. Yang pertama, makna teori modernisasi. Jadi, modernisasi merupakan proses sistematik, transformasi, dan terus-menerus. Sebagai proses sistematik, modernisasi merupakan proses melibatkan seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, sekularisasi, dan sentralisasi. Sebagai proses transformasi, modernisasi merupakan proses yang membentuk dari sebuah kondisi tradisional menjadi modern dalam segala aspek sosial budaya. Kemudian, sebagai proses yang terus-menerus, modernisasi melibatkan perubahan sosial yang terus-menerus. Selanjutnya, lahirnya teori modernisasi. Jadi,
Teori modernisasi lahir sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat dan sebagai wujud respon kaum intelektual atas Perang Dunia II yang telah menyebabkan munculnya negara-negara dunia ketiga. Lahirnya teori modernisasi ditandai beberapa momentum penting. Yang pertama, terjadinya revolusi intelektual di setiap negara untuk melakukan respon terhadap Perang Dunia II. Banyak pihak meyakini teori ini sebagai pintu masuk menuju perubahan. Yang kedua, terjadinya Perang Dingin antara negara komunis di bawah pimpinan negara sosial Uni Soviet yang berideologi sosialis dan Amerika Serikat yang berideologi kapitalis. Selanjutnya, menurut Yudhistira, teori modernisasi adalah deskripsi dan ekspansi tentang proses transformasi masyarakat modern. Menurut Edward Borgota dan Maria Borgota, ciri masyarakat modern ditandai dengan kecenderungan mereka menganggap teori modernisasi sebagai salah satu perspektif sosiologi yang berorientasi pada pembangunan dan keterbelakangan. Menurut Daniel Lerner, aspek dasar modernisasi adalah urbanisasi, industrialisasi, sekularisasi, demokratisasi, pendidikan, dan peran serta media massa yang semuanya berlangsung dalam keterkaitan utuh, tidak terpisah dan tidak serampangan, sehingga Weber menyebutkan bahwa modernisasi sebagai proyek negara besar pada dunia ketiga. Ada 3 asumsi dalam modernisasi. Yang pertama, mencapai kondisi tradisional dan modern sebagai kondisi yang dikotomis. Kedua, percaya bahwa faktor penyebab keterbelakangan adalah faktor non-material, terutama dunia ide dan alam pikir. Yang ketiga, bersifat positivistik. Selanjutnya, teori Harrod-Damore, tabungan dan investasi. Jadi, teori ini dicetuskan oleh F.C. Damore dan Roy Harrod yang bekerja terpisah tetapi menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi dan masyarakat juga ikut rendah. Hal ini bisa dijumpai pada negara maju dan berkembang. Masyarakat di negara maju merupakan masyarakat yang memiliki investasi tinggi yang diwujudkan dalam saham, dana reksa, indeks, dan bentuk investasi yang lain. Modifikasi teori Harrod-Damore terus terjadi. Akan tetapi, prinsipnya sama. Kekurangan modal, tabungan, dan investasi menjadi masalah utama pembangunan. Salah satu teori yang merupakan modifikasi dari teori Harrod-Damore itu tercermin pada teori Rostow tentang tingkat pertumbuhan dan tinggal landas. Materi yang selanjutnya tentang teori ketergantungan atau dependensi teori. Yang pertama, sejarah teori ketergantungan. Jadi, teori ketergantungan atau disebut juga teori dependensi muncul pertama kali di Amerika Latin. Pada awal kelahirannya, teori ini merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh United National Economic Commission for Latin America. Tujuan pembentukan lembaga tersebut adalah menggerakkan perekonomian di negara-negara Amerika Latin dengan membawa percontohan teori modernisasi yang telah terbukti berhasil di Eropa. Teori ketergantungan sering dikaitkan dengan Marxisme sehingga disebut juga neo-Marxisme. Pada umumnya, teori ketergantungan diidentikan dengan Marxisme karena Marxisme dan teori ketergantungan sama-sama menolak kapitalisme. Padahal, teori ketergantungan memiliki sedikit perbedaan dengan Marxisme, yaitu dalam hal metamorfosis perubahan jenis masyarakat. Karl Marx memiliki teori bahwa pada masa depan ketika kapitalisme mencapai titik jenuh, masyarakat dunia akan bertransformasi menjadi masyarakat sosial dunia. Titik tolak pemikiran Karl Marx berawal dari kenyataan masyarakat Eropa yang feodal, kemudian secara alamiah bertransformasi menjadi masyarakat kapitalis.
Lalu, melalui imperialisme, kapitalisme menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan seluruh negara di dunia menjadi negara kapitalis yang maju. Selanjutnya, negara dunia ketiga. Dunia ketiga adalah istilah yang pertama kali diciptakan Alfred Sauvy, seorang ekonom dan demografer Prancis, dalam sebuah artikelnya yang terbit dalam majalah Prancis L'Observateur tanggal 14 Agustus 1952. Saat ini, istilah dunia ketiga digunakan untuk menyebut semua negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang atau developing country. Negara-negara dunia ketiga umumnya berada di penjajahan bangsa Eropa. Keadaan ekonomi di negara dunia ketiga sangat terbelakang. Hal ini disebabkan berbagai sumber daya alam dieksploitasi untuk kepentingan negara-negara dunia pertama atau negara penjajah. Selanjutnya ada negara berkembang. Negara berkembang digunakan untuk menjelaskan dan mengkategorikan negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang, skor indeks pembangunan manusia atau Human Development Index berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendahnya pendapatan per kapita. Ratna Sukmayani menjelaskan beberapa ciri utama negara berkembang. Yang pertama itu ada sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian. Yang kedua, industri berlatar belakang agraris. Yang ketiga, negara pertanian mengandalkan tenaga kerja manusia. Yang keempat, pendapatan per kapita masih rendah. Dan yang kelima, angka kelahiran dan kematian sangat tinggi. Yang ketiga, inti teori ketergantungan. Secara historis, teori dependensi lahir atas ketidakmampuan teori modernisasi membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Secara teoritis, teori modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterlatar belakangan yang terjadi di negara dunia ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah, negara dunia ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterlatar belakangan. Secara garis besar, teori dependensi adalah keadaan yang menunjukkan bahwa keputusan-keputusan utama yang mempengaruhi kemajuan ekonomi di negara berkembang, seperti keputusan mengenai harga komoditas, pola investasi, hubungan moneter, dibuat oleh individu atau institusi di luar negara yang bersangkutan. Materi yang terakhir, akibat ketergantungan. Akibat ketergantungan menurut Dos Santos yaitu yang pertama, konflik ruangan timbul akibat kebutuhan untuk mempertahankan lahan pertanian adalah kebutuhan untuk mengembangkan pusat-pusat industri. Yang kedua, industri dan teknologi lebih responsif terhadap kepentingan perusahaan asing atau multinasional daripada kebutuhan nasional dalam negeri. Dan yang ketiga, timbulnya ketimpangan sosial dan ekonomi akibat terkonsentrasinya pendapatan dan teknologi. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.